Salam, puji Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pribadi Roh Kudus atau mengenal pribadi Roh Kudus. Sebagai orang Kristen, kita harus mengenal pribadi Allah dengan benar. Orang Kristen seringkali dibingungkan dengan istilah Allah Tritunggal. Saudara tidak perlu bingung, karena ketika Allah menciptakan manusia, maka Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan peta teladan kita. Lalu Allah menciptakan dari patung tanah, lalu ditiupkan hembusan roh, maka tanah itu berubah menjadi makhluk yang hidup. Dan makhluk hidup itu terdiri dari 3 bagian. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Sudah salah satu kalau hilang itu berbahaya. Orang yang kehilangan jiwanya akan gila, hilang ingatannya. Orang kehilangan rohnya akan mati. Orang yang kehilangan tubuhnya tidak berfungsi akan cacat. Dan saya sampaikan, saudara-saudara, demikian pula kita tidak bisa kehilangan salah satu bagian hidup kita. Dan Allah pun, Allah yang sempurna adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa sumber segala sesuatu, Yesus adalah Allah yang telah jadi manusia punya daging, dan Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kita. Bapa pencipta, Tuhan Yesus penyelamat, Roh Kudus adalah penolong. Dan kita butuh tiga-tiganya. Dan tiga-tiganya hanya dikerjakan oleh Allah sendiri. Maka itu keselamatan yang pasti ada dalam kekristenan. Saudara pastikan itu. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan seorang penolong, pribadi yang sama. Kata Parakletos adalah pribadi yang menggantikan tugas pribadi sebelumnya dalam kapasitas yang sama. Allah, Anak, Tuhan Yesus telah selesai tugasnya. Lalu Roh Kudus melanjutkan tugas itu. Saudara-saudara, jadi Tuhan memberikan penolong, yaitu Dia mengirimkan Roh Kudus dalam hidup kita. Disebut seorang, artinya satu pribadi. Karena Roh Kudus satu pribadi, maka Roh Kudus itu punya akal, punya pikiran, saudara-saudara. Punya pikiran. Roma pasal 8 ayat 26-28 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus punya kehendak. Dan Dia mengerti kehendak kita, mengerti keadaan kita, dan Dia berdoa. Dan hanya Roh Kudus yang mengerti kehendak Bapa. Maka itu kita bersyukur punya Roh Kudus. Roh Kudus punya akal, Roh Kudus punya pikiran. Dan Dia membantu kita, menolong kita, Dia menyelidiki, Dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus juga punya keinginan atau kemauan. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 dikatakan dalam perjalanan keliling, saudara-saudara, sampai ayat 10, ketika Rasul Paulus mulai menginjil, memberitakan Injil dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, maka tiba-tiba dalam satu penglihatan malam, Roh Kudus memberikan penglihatan bahwa ada orang Makedonia yang berkata, kemarilah. Dan apa yang terjadi? Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan saudara tahu, akhirnya Paulus menyimpulkan bahwa orang Makedonia oleh kehendak Roh Kudus supaya rasul-rasul itu pergi ke Makedonia, dan mereka pergi menyelamatkan Makedonia karena kehendak Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara, Roh Kudus punya perasaan atau emosi. Roh Kudus bisa didukakan. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, jangan dukakan Roh Kudus. Untuk apa?
Saudara, supaya Roh Kudus bisa maksimal bekerja. Karena apa? Dia yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa. Dan hari ini saya sampaikan bahwa oleh kehendak Roh, maka Paulus tidak pergi ke Makedonia, dan oleh keinginan kita bisa mendukakan Roh Kudus Allah. Maka itu Tuhan katakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah harus kita buang, supaya kita bisa memiliki pribadi seperti yang Allah inginkan dan tidak mendukakan Roh Kudus. Maka itu hari ini saya sampaikan, Roh Kudus adalah penolong pribadi, Parakletos. Maka itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita menghormati Roh Kudus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sebagai Tuhan penolong dalam hidup kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan memimpin langkah kita. Jangan dukakan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus, mengerti kehendak Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang berbuah-buah lebat. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih dan bersyukur jadikan kami orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Amin, amin, amin.